Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liutimma makarimal akhlaq liyuhyin nasa hayatan thayyibatan fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri kita, terutama saya pribadi, setelah 1 minggu merindukan kehadiran untuk ke masjid ini. Alhamdulillah oleh Allah masih diberi usia barokah sehingga kita bisa berjumpa kembali. Dan mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT agar apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang sudah kita terima akan senantiasa ditambahkan, agar kita senantiasa semakin memiliki perjalanan usia yang lebih barokah, lebih meningkat keimanan kita, dan lebih takut kepada Allah dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, perkembangan dunia medsos begitu sangat canggih sekali. Disadari maupun tidak disadari bahwa ada beberapa muatan-muatan yang disengaja untuk merusak moral generasi yang akan datang, serta banyak hal-hal untuk menjauhkan kehidupan anak manusia ke depan dari keyakinan agama yang dianutnya. Kita sangat miris sekali kalau melihat isinya dunia medsos. Seorang ahli yang bernama Charles, dia mengatakan bahwa hasil penelitian dari kumpulan film yang ditayangkan untuk anak-anak sedunia yang mendapatkan data 29,6 film anak-anak bertemakan seks, 27,4 film anak-anak tentang penanggulangan kejahatan, dan 15% film anak-anak berkisar sekitar percintaan dan syahwat. Kalau kita melihat hasil penelitian di era awal-awal 2000-an sudah seperti ini, akhir 90-an dan 2000-an sudah seperti ini, apalagi kondisi di saat yang sudah tahun 2020 lebih ini, tentu lebih tragis data itu kalau ada yang mengatakan penelitian kembali. Namun penelitian ini bisa kita jadikan acuan betapa hebatnya pengerusakan moral anak manusia di muka bumi ini bukan saja sasaran satu negara, tapi sudah mengglobal. Dan kita tahu bahwa salah satu agama yang sangat-sangat memperhatikan generasi berikutnya untuk menjaga moralitas dan mentalitas serta akhlaknya adalah agama Islam. Karena itulah kita bisa membagi dalam 3 frame bagaimana mensikapinya umat Islam secara umum terhadap kejadian yang demikian. Yang pertama yang memiliki nilai keimanan yang tinggi, yang ingin senantiasa menegakkan risalah Islam sebagai pedoman hidup di muka bumi dan umat Rasulullah agar tidak tersesat padanya. Hatinya sangat miris banget merasakan hal ini, dan lisannya senantiasa mengingatkan kepada umatnya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada tetangganya untuk senantiasa menjaga iman dan takwa. Dia tidak akan henti-hentinya untuk mengadakan
tausiah, mengadakan kajian-kajian agar terselamatkan dari hal yang demikian. Itu yang pertama. Semoga kita tergolong orang-orang yang pertama ini. Berarti kepedulian kita amar ma'ruf nahi munkar melekat di dada kita. Kemudian yang kedua, mereka mengaku dirinya Islam, mengerti soal Islam, tapi mereka diam 1000 bahasa, mengatakan bahwa ini sudah ada bagian yang menanganinya. Kita cukup apa yang disampaikan mereka saja. Kita tidak usah ikut-ikutan. Daripada kita dimusuhi oleh orang lain, kita diam saja, biarkan ada yang bertanggung jawab. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, justru dia mengaku Islam, tapi pikirannya sangat awam. Dia menikmati kondisi-kondisi yang ada, apa yang ditayangkan, apa yang dilihatnya. Justru ini menjadikan sebuah kesenangan. Bahkan keluarganya pun dilibatkan untuk ikut menikmatinya. Nah, ini yang terjadi pada kelompok yang ketiga. Dia tidak memikirkan dampak dan sebagainya, tak oros apa caken. Padahal kalau kita lihat, bisa jadi kelompok pertama dengan kelompok kedua jumlahnya sama. Tetapi harus diingat, jika kelompok pertama dibandingkan dengan kelompok kedua dan ketiga, maka akan lebih banyak kelompok kedua dan kelompok ketiga. Otomatis perkembangan kalau tidak dijaga lebih baik, maka apa yang akan terjadi? Jauh dari kehidupan yang sangat Islami. Bahkan sekarang pun kita bisa melihat, barangkali kita tanpa sadar terjebak di dalamnya. Contoh konkret, kita akan bangga kalau punya anak kecil, masih umur 2, 3, 4 tahun, sudah bisa menari-nari, bisa berjoget-joget, mengikuti irama lagu. Kita bangga. Apalagi di dalam mengikuti lomba menang, kita bangga. Tapi kita tidak pernah merasa menyesal anak usia 5 tahun tidak memahami gerakan sholat. Bukan doanya saja, gerakan sholat. Sholat subuh berapa rakaat, pelek-lekan, nggak bisa. Kita biasa-biasa saja. Paling jawabannya, toh kalau sudah besar kan akan belajar sendiri. Yang kedua, sudah banyak kita lihat, kita tanpa disadari, barangkali kita termasuk di dalamnya, akan bangga memiliki seorang anak yang bisa menjadi, walaupun bukan sebagai penyanyi utama, menjadi penyanyi latar yang ikut menari-nari, berjoget-joget, tampil di layar TV. Kita akan bangga, itu anak saya. Padahal kesehariannya belum tentu dia bisa baca Al-Quran, belum tentu bisa melaksanakan sholat, tapi begitu detailnya seluruh tarian dia laksanakan. Nah, ini adalah keberhasilan. Nah, belum dari sisi pelaksanaan sadisme di anak-anak. Betapa banyak pembulian menyebabkan anak tidak mau sekolah, anak menjadi tidak bisa bergabung atau takut pada sesama temannya karena pembulian yang senantiasa dibiarkan. Ini kalau kita sebagai umat muslim tidak mawas diri, maka jangan kaget generasi yang akan datang jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nilai-nilai akhlak, hanya kecintaan dunia dan kesenangan dunia yang dia kejar. Karena itulah Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadisnya, la ta'ata bil makhluki fi maksiatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat pada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Hadis riwayat Ahmad. Jelas di sini, apapun bentuknya, kita dalam kegiatan apapun, dalam keterikatan struktur apapun, apabila ajakan-ajakan itu melanggar perintah Allah, maka tidak ada hukumnya untuk mentaatinya. Kita wajib menolaknya untuk tidak ikut memuluskan hal-hal yang melanggar
ketaatan kepada Allah. Disinilah perlunya